Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya Dewi Rashati dari Akademi Farmasi Jember. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah obat tradisional. Kali ini kita akan membahas tentang teknologi sediaan masker bahan alam. Nah, masker ya. Masker itu adalah salah satu golongan dari kosmetik. Terlebih dahulu kita pelajari tentang kosmetik. Apakah yang dimaksud dengan kosmetik? Ya, kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan pada permukaan kulit manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, dan mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Jadi salah satu contoh kosmetik yang akan kita bahas hari ini adalah masker wajah. Di mana masker wajah sekarang sudah banyak dibuat ya, terutama masker wajah alami. Karena kebanyakan sekarang back to nature ya, jadi kembali ke alam. Masker wajah alami yang sering beredar di pasaran adalah berupa serbuk. Itu ya. Banyak masker-masker yang tidak mudah mengering ataupun yang bisa mengering. Untuk masker-masker yang tidak mudah mengering pada kulit, kenapa masker tersebut tidak mudah mengering pada kulit? Karena adanya kandungan air dan minyak dalam formulasinya. Nah, sebenarnya baik mana sih? Kosmetik, masker wajah yang mengering ataupun tidak mengering. Jadi semuanya ini ada keuntungan dan kerugiannya. Untuk kosmetika masker wajah dengan kandungan air dan minyak di sini ya, memiliki keuntungan. Karena kosmetik pembersih yang mengandung minyak itu lebih efektif dalam membersihkan kotoran yang larut dalam minyak. Jadi kotoran itu kan larut dalam minyak, tidak larut dalam air. Jadi lebih efektif untuk membersihkan kotoran. Serta resiko kulit menjadi kering dan pecah-pecah bisa dikurangi. Tuh. Hanya saja kekurangannya adalah air yang tertinggal di permukaan kulit sulit menguap dan kotoran yang larut dalam air sukar dibersihkan dengan minyak. Tuh ya, jadi sebenarnya saling melengkapi dan saling ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, nih ya tadi ya masker itu ada yang tidak dapat mengering, ada yang dapat mengering, jadi kering. Untuk yang tidak dapat mengering, biasanya itu adalah masker-masker moisturizing atau pelembab biasanya. Jadi mirip pelembab, jadi masker yang melembabkan. Itu tidak akan mengering. Memiliki tekstur sangat halus seperti produk pelembab yang berfungsi untuk melembabkan dan melembutkan kulit wajah. Untuk masker yang dapat mengering, biasanya di sini adalah exfoliating mask, ya, termasuk juga adalah masker gel peel off, ya. Itu kebanyakan berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati sehingga dapat digantikan dengan sel-sel kulit baru. Jadi untuk pemakaian masker dan pemilihan masker sendiri tergantung dari tujuan penggunaan masker tersebut. Nah, masker tidak hanya digunakan untuk remaja, tapi masker juga bisa digunakan untuk usia-usia dewasa ataupun hampir mendekati lansia, gitu ya. Jadi pemilihan masker itu juga tergantung dari kulitnya, tipe kulitnya maupun juga fungsinya digunakan sebagai apa. Jadi fungsi masker bisa untuk melembutkan kulit, bisa untuk membuka pori-pori yang tersumbat, bisa untuk membersihkan sisa kosmetik yang tidak bisa dihilangkan menggunakan pembersih biasa. Ini bisa menggunakan masker. Nah, biasanya untuk konsumen-konsumen pengguna masker yang sudah
berumur gitu ya, biasanya, penggunaan masker tidak lagi untuk melembutkan kulit, tetapi membantu pencegahan penuaan dini, ya, ataupun mengurangi munculnya keriput dan garis-garis halus halus pada wajah. Nah, seberapa sering sih kita harus menggunakan masker atau masker itu bisa digunakan berapa kali gitu ya? Apakah setiap hari penggunaan masker? Ya, tidak ya. Berarti umumnya adalah 2 sampai 3 kali per minggu gitu ya. Agar kelembapan kulit wajah ini bisa, meningkat atau agar bisa berfungsi secara maksimal. Ya, biasanya dilakukan selama 6 minggu pemakaian itu sudah bisa untuk memberikan fungsi dari masker tersebut. Nah, jalur penetrasi. Penetrasi itu adalah jalur masuknya bahan aktif ya, masuknya bahan aktif ke dalam kulit. Jadi bisa melalui transseluler ataupun interseluler. Jadi ini adalah sel gitu ya. Jadi jalur penetrasi itu bisa, transseluler, berarti transseluler itu artinya bisa menembus sel. Karena bisa menembus sel biasanya ini adalah komponen-komponen yang mengandung minyak gitu ya. Kemudian komponen-komponen yang mengandung air itu juga bisa berpenetrasi masuk ke dalam kulit. Karena kulit kebanyakan adalah bersifat hidrofobik gitu ya. Jadi untuk yang komponen yang larut air biasanya melalui rute interseluler. Jadi interseluler itu adalah melewati celah-celah di antar sel gitu ya. Semuanya bisa untuk penetrasi bahan aktif masuk ke dalam kulit. Nah, untuk membahas tentang formulasi langsung saya berikan contohnya. Jadi kalian juga bisa download di situ ya, ada penelitian, jurnal penelitian tentang formulasi masker alami berbahan dasar bengkoang dan jintan hitam untuk mengurangi kerutan pada kulit wajah. Nah, jika di sini kita baca jurnal dari si peneliti ini adalah menggunakan bahan aktif bengkoang dan jintan hitam, fungsinya bukan untuk melembabkan tetapi untuk mengurangi kerutan pada kulit wajah. Nah, nanti bisa di-searching ya. Jadi bahannya itu ada minyak jintan hitam, ada coklat bubuk, ada madu, dan serbuk umbi bengkoang. Nah, di sini untuk kita ingin tahu apakah ini untuk mencegah keriput atau untuk melembabkan dan lain sebagainya, disesuaikan dengan kandungan yang ada dalam bahan alami. Jika memang di bahan-bahan ini memang untuk kerutan gitu ya, mengurangi kerutan yang ada di wajah, berarti bahan-bahan alami ini pastinya mengandung vitamin A, C, E, dan zinc, sehingga nantinya diharapkan mampu mengurangi keriput pada wajah. Nah, untuk cara pembuatan masker sangat mudah sekali. Jadi bahan-bahan tadi, keempat bahan tadi ya, satu persatu bahan diletakkan di atas piring yang dilapisi dengan plastik wrap ya. Tahu semua ya plastik wrap ya? Tuh, jadi dimulai dari mencampur bubuk bengkoang dengan coklat bubuk, kemudian dicampurkan minyak jintan hitam dan madu. Piring yang digunakan dipilih biasanya yang berbahan keramik agar plastik wrap dapat menempel pada permukaan piring. Sehingga pada saat mengaduk, plastik wrap tidak bergeser ke bagian lain. Ya, bahan-bahan yang sudah dicampurkan diaduk dengan spatula. Biasanya kurang lebihnya adalah 7 menit ya sampai homogen. Setelah itu, plastik wrap ditutup, disatukan setiap sisi dari plastik wrap. Jadi seperti kita membuat kue ulang tahun itu ya, dilubangi di bagian bawah plastik, kemudian masker dimasukkan dalam pot krim. Ya, dan kemudian diaduk kembali dengan spatula selama 3 menit agar masker lebih homogen.
jadilah masker gitu ya. Jadi ini maskernya berbentuk seperti pasta, jadi langsung bisa digunakan. Nah, masker digunakan pada wajah. Jadi tidak kita asal membuat masker, bila kita menggunakan masker tersebut harus biasanya dievaluasi dulu. Oleh karena itu, jika kita ingin mencoba-coba gitu ya, untuk pastinya biasanya kita mengambil formulasi dari peneliti-peneliti terdahulu. Namun jika kita ingin pengembangan formulasi, maka boleh dilakukan, tapi evaluasi tetap harus dilakukan, supaya terbentuk sifat fisik masker yang baik dan tidak mengiritasi. Jadi evaluasi pada masker ini ada evaluasi organoleptis, kemudian evaluasi daya sebar, evaluasi daya lekat, kemudian ada uji pH, terakhir adalah uji iritasi. Nah, untuk uji organoleptis ya, jadi uji organoleptis ini adalah pemeriksaan terhadap organoleptisnya, organoleptis dari masker. Jadi bisa meliputi teksturnya bagaimana, kemudian warnanya bagaimana gitu ya. Sudah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak, kemudian merata atau tidak gitu ya. Serta bau. Baunya bagaimana gitu ya. Jangan sampai bau tengi atau bau-bau yang tidak disukai oleh konsumen jika memang masker ini mau dipasarkan. Uji selanjutnya adalah uji daya sebar. Pemeriksaan terhadap daya sebar dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan menyebar pada lapisan kulit. Tuh ya. Jadi produk-produk misalkan gel ataupun pasta, jadi tergantung nanti membuat maskernya bisa dalam bentuk apa gitu ya. Misalkan dalam bentuk gel dengan daya sebar yang baik akan mampu menyebar secara merata pada kulit, sehingga efek yang dihasilkan juga merata. Jadi yang kita inginkan adalah penggunaan masker itu bisa merata pada kulit. Untuk caranya bisa kalian baca di sini. Jadi memang kita memakai kaca ya, kaca bulat berskala gitu ya. Kemudian kaca tersebut diberi gel gitu ya, kemudian dibiarkan selama 1 menit. Gitu ya, dan ditutupi oleh kaca yang lain gitu ya, jadi diapit. Kemudian kita ukur berapa diameter gel yang menyebar dengan mengambil panjang rata-rata diameter dari beberapa sisi. Tambahkan 50 mg beban tambahan dan diamkan lagi selama 1 menit terus sampai tidak bisa menyebar lagi. Silakan dihitung, diukur diameter yang paling panjang dengan diameter yang paling pendek, kemudian diambil rata-rata, itu adalah daya sebarnya, gitu ya, daya sebar dari gel tersebut. Biasanya untuk persyaratan untuk daya sebar itu sekitar 5 sampai 7 cm. Itu menunjukkan konsentrasi yang sangat nyaman dalam penggunaannya. Jadi menyebarnya itu pas, tidak terlalu menyebar gitu ya. Jadi tidak sampai jatuh-jatuh, tapi juga tidak terlalu menggumpal gitu ya. Daya sebarnya pas itu adalah 5 sampai 7 cm. Uji selanjutnya adalah uji daya lekat gitu ya. Jadi daya lekat ini menunjukkan kemampuan sediaan untuk dapat melekat pada kulit sehingga dapat melekat dengan baik pada kulit gitu ya dan memberikan efek yang maksimal. Sediaan yang dapat melekat dengan baik pada kulit juga akan mengoptimalkan penggunaan pada kulit dan menghindarkan pemakaian berulang. Jadi yang kita inginkan adalah sediaan tersebut ketika diaplikasikan ke dalam kulit dia memiliki daya lekat gitu ya. Karena tidak mungkin tanpa adanya daya lekat itu tidak mungkin bisa memberikan efek karena
dia butuh untuk melekat dulu dan memberikan efek ya. Jadi tadi penetrasi bahan aktif ke kulit gitu ya. Untuk uji daya lekat dilakukan dengan meletakkan gel. Jadi di sini contohnya adalah masker yang kita buat adalah gel ya. Di atas objek gelas yang telah ditentukan luasnya gitu ya. Kemudian letakkan objek gelas lain di atas gel tersebut, kemudian ditekan dengan beban 1 kilo selama 5 menit. Objek gelas dipasang pada alat tes dan dilepaskan beban seberat 80 gram. Nanti kita catat waktu yang diperlukan hingga objek gelas tersebut lepas gitu ya. Berarti daya lekatnya berapa menit. Iya. Kemudian kita lanjutkan dengan uji pH gitu ya. Uji pH. Kenapa uji pH itu dilakukan? Yang pH itu kita kenal adalah pH asam, netral, dan pH basa ya. Kita pH-nya ini pH sediaan jangan sampai berbeda atau tidak sesuai dengan rentang dari pH kulit. Kenapa? Karena akan bisa mengiritasi. Jika pH terlalu asam, dia akan mengiritasi. pH terlalu basa akan membuat kering pada kulit. Padahal kita membuat masker ini tujuannya adalah untuk membuat wajah semakin indah gitu ya, semakin lembab atau apapun itu gitu ya. Jadi uji pH harus disesuaikan dengan rentang pH kulit supaya tidak membuat kulit kering ataupun kulit iritasi. pH sebenarnya ada banyak alat gitu ya. Jadi pH meter ini ada banyak sekali tipenya. Ada pH indikator gitu ya. Termasuk kertas lakmus itu juga pengukuran pH, namun memang kurang akurat ya karena tidak ada angka di sana. Kemudian pakai pH stick gitu ya yang ada elektrodenya. Jadi yang pertama adalah kalibrasi pH meter. Biasanya kalibrasi ini dilakukan pada 3 pH standar, yaitu adalah pH 4 gitu, pH 9 dan pH 7. Kemudian gel kita itu kita encerkan dengan air suling Aquades ya, hingga 10 ml. Kemudian diambil larutan tersebut dan ditempatkan pada pH meter. Ingat campurannya harus homogen ya, supaya angka yang ditunjukkan oleh pH meter itu memang benar-benar adalah pH dari sediaan. Pembacaan pada alat pH meter dilakukan saat angka konstan gitu ya, tunggu konstan dulu. Jadi kalau angkanya masih bergerak-bergerak berarti itu masih menunggu stabil gitu ya. Untuk pH sudah tadi kita sebutkan disesuaikan dengan pH kulit ya. Masih ingat pH kulit berapa? Ya, di antara 4,5 sampai 6,5. Ya. Jadi kalau sudah lolos itu semua, insya Allah sifat fisiknya sudah baik, insya Allah bisa aman digunakan gitu ya. Uji selanjutnya adalah uji iritasi. Nah ini, uji iritasi ini sangat penting gitu ya, karena jangan sampai ketika kita menggunakan masker pada wajah, ternyata malah menyebabkan iritasi pada wajah. Gitu ya. Kelayakan penggunaan masker pada wajah diuji coba terlebih dahulu pada kulit tangan dan kulit di belakang telinga probandus. Jadi probandus ini responden kita ya. Jadi masker dioleskan pada punggung tangan dan kulit di belakang telinga karena di situ di kulit di belakang telinga ini juga sensitif gitu ya. Ditunggu selama 20 sampai 30 menit kemudian masker dihapus. Jika aman, maka dapat digunakan pada kulit wajah gitu ya. Jadi jangan langsung pada kulit wajah gitu ya. Dikhawatirkan bisa iritasi. Jadi memang pertama-tama adalah dilakukan pada punggung tangan dan kulit di belakang telinga. Untuk kriteria dari respondennya, kriteria dari probandusnya ini biasanya kita batasi. Jadi wanita di usia 30 sampai 40 tahun gitu ya, yang memiliki kondisi kulit kering dan tidak melakukan perawatan kulit. Jadi tidak melakukan perawatan kulit ya, minimal selama 3 bulan sebelum menggunakan masker untuk penelitian ini.
Kemudian biasanya kita pilih probandus yang sudah menikah gitu ya dan tidak sensitif dengan bahan-bahan yang digunakan untuk masker wajah. Nah, untuk cara penggunaan masker probandus ini seperti biasa, jadi wajah dibersihkan dulu, kemudian dikeringkan, dan akhirnya masker dioleskan pada wajah hingga merata, gitu ya, kecuali pada mata dan sekitar bibir. Ditunggu selama 30-60 menit, kemudian masker dihapus dengan air hangat menggunakan handuk halus sampai bersih. Nah, selama penggunaan masker ini, probandus harus benar-benar dalam keadaan istirahat dengan posisi wajah agak tengadah agar masker dapat berfungsi secara maksimal. Masker ini digunakan setiap 3 hari sekali, gitu ya, 3 hari sekali, berarti seminggu 2 kali ya, hingga 12 kali pemakaian masker. Jadi total adalah selama 6 minggu. Nah, nanti kita bandingkan untuk analisis data. Jadi kita foto wajah responden, kita foto itu untuk hari pertama, untuk pertama kali sebelum pemakaian itu kita sebut dengan data kontrol. Jadi minggu ke-0 gitu ya. Data foto yang diperoleh pada minggu ke-0, 2, 4, 6 gitu ya dianalisa. Biasanya kita menggunakan 5 orang pengamat gitu ya, ganjil biasanya ya supaya didapatkan hasil. Kalau genap dikhawatirkan akan imbang hasilnya. Kalau ganjil kita biasanya dapat hasil gitu ya. Foto diacak berdasarkan subjek penelitian sebelum diamati oleh pengamat. Jadi diacak gitu ya supaya memang hasil yang diberikan oleh pengamat itu memang benar-benar objektif gitu ya. Data kontrol minggu ke-0 dijadikan sebagai panduan untuk mengamati data, di mana foto diamati berdasarkan ada atau tidak adanya perubahan yang paling terlihat berbeda dengan kontrol. Itu ya. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis secara kuantitatif. Itu ya. Jadi kita nanti bandingkan antara minggu ke-0 dengan minggu ke-6 gitu ya. Apakah memang secara secara visual gitu memang terlihat atau tidak perbedaannya gitu ya. Kalau berbeda berarti misalkan ini keriput gitu ada atau tidaknya garis keriput dan lain sebagainya memang berkurang atau tidak setelah penggunaan masker ini. Jadi seperti itu. Ya. Nah, mungkin itu dulu yang kita sampaikan untuk materi pada hari ini gitu ya. Kita pastinya insya Allah gitu, kita akan bertemu lagi di materi berikutnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ilmu dari kami ini tetap sehat selalu, tetap diam di rumah, kita dukung program dari pemerintah. Oke, jangan lupa like dan subscribe gitu ya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.